Jadi nanti kalau pas ada pertanyaan saya nggak bisa jawab, saya mau pura-pura, oh beliau ini yang akan menjawab, padahal saya nggak mudeng. Mohon pertanyaannya yang sulit-sulit. Mumpung hadir, jadi yang sulit-sulit itu yang pertama. Yang kedua, tolong dimasukkan grup, jadi biar besok-besok kalau tahu ada kegiatan kita, ini sudah lama sekali nggak ketemu. Itu. Ada di grup. Apa ya, sudah ada. Nggak ada suaranya soalnya. Demikian kita lanjut diskusi ya. Karena ada beliau, berarti sekarang saya sebagai moderator. Berarti sebagai narasumber sekarang ganti. Oke, silakan. Boleh bertanya terkait tema kita pada hari ini, ataupun boleh terkait dengan hal-hal lain, entah itu apapun ya, seputar syariat, seputar agama, seputar fikih, boleh itu, apapun itu, silahkan. Ada yang bertanya, silahkan. Ya, Mas Wahid. Jinatanya Pak, terkait tadi kita harus punya amalan khusus ya, yang ditonjolkan. Kalau misalnya amalannya nggak punya amal khusus tapi sedikit-sedikit diamalkan, misalnya tahajudnya cuma 2 rakaat, duhanya 2 rakaat, Al-Quran juga baca, boleh nggak? Ya. Terus yang kedua, di luar tema ini ada yang tanya saya, kalau misalnya perempuan haid itu lebih dari 15 hari, apakah harus tetap berpuasa dan apakah tetap harus sholat gitu? Ya. Yang pertama, karena masih terkait tema saya jawab. Yang kedua, karena ini terkait haid, jadi beliau yang jawab. Yang pertama, boleh, amalan apapun boleh dilakukan, gitu ya. Yang dimaksudkan adalah dengan kita mengistimewakan suatu amalan, kita mampu istiqomah. Karena kan tadi beratnya itu kan di istiqomah. Gitu. Kalau seandainya kita tidak mampu serba bagus semuanya, minimal pilih salah satu. Lah kalau salah 2, kalau ambil 3, ambil 5, yo boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Cuman problemnya adalah apakah mampu istiqomah apa tidak. Kalau mampu istiqomah, lakukan. Tapi kalau belum mampu istiqomah, maka lebih baik ambil salah satu diistiqomai. Ketika itu sudah istiqomah. Istiqomah itu tandanya kita ringan melakukannya, dan kalau meninggalkan itu nggak tenang. Itu sudah tanda dari istiqomah itu. Itu tanda dari istiqomah. Itu kalau nggak melakukan itu, kita rasanya nggak tenang itu. Ini. Jadi harus dilakukan. Nah, itu seperti itu. Jadi kuncinya tetap di istiqomahnya. Boleh ngambil 2, boleh ngambil 3, boleh. Lah kalau tadi satu itu kan pembelajaran. Belajarnya dari 1 dulu kan. Jadi jangan ketika kita itu kepingin istiqomah kok semua amal ibadah kok mau istiqomah semua, itu berat sekali, luar biasa berat gitu. Ini. Jadi ya, paham ya? Nah, tadi terus terkait dengan haid. Nah, ini kalau beliau pakarnya. Jadi kalau haid itu yang mempelajari secara mendalam Imam Syafi'i, yang melakukan riset, nanyain satu-satu perempuan yang haid itu. Plus warnanya, tanggalnya dan lain sebagainya, dicatat sama Imam Syafi'i itu. Akhirnya menjadi rujukan di dalam fikih. Nah, beliau ini mazhabnya Imam Syafi'i, jadi pantas kalau beliau yang menjawab. Silakan. 15 hari tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih waktunya yang diberikan oleh beliau di Habib Nasrullah Al-Sufri. Sebenarnya saya bukan pakar, tapi ya pernah ngaji, yang seandainya nanti beliau yang mohon dibenarkan. Ini kaitannya dengan pertanyaan Mas Wahid tadi. Yang pertama, saya hanya nambahin, bukan untuk menyempurnakan atau menambah. Jadi afdhalul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal di sisi Allah adalah yang istiqomah walaupun sedikit. Terus Rasulullah juga bersabda, idza amartukum bi syai'in fa'tu mastata'tum. Ketika kamu sekalian diperintahkan sesuatu, kerjakanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Terus yang kedua, kaitannya dengan haid, bahwasanya haid itu maksimal itu 15 hari, minimal sehari semalam, umumnya 7 hari atau 6 hari.
Jadi ketika ada seorang wanita haid kok lebih dari 15 hari, berarti hari yang ke-16 itu hari bukan haid, tapi meskipun keluar darah itu namanya darah istihadah, darah apa? Rusak. Jadi tetap wajib puasa, wajib sholat. Mungkin pertanyaan dari Mas Wahid seperti itu, jawabannya seperti itu. Semoga puas dan mungkin ada yang Ketika sholat itu kan misalnya kalau sholat itu tidak wajib qadha, yang wajib qadha itu puasanya. tapi misalnya masih tetap keluar darah nggak pakai pampers nggak apa-apa. Ya pakai pampers. Iya maksud. Tanya, tambah pertanyaan Ya silakan. terkait memilih amalan, tapi mungkin memilihnya tapi bagaimana kiat-kiat membangun istiqomah itu sendiri. Ya. Karena tadi yang dari istiqomah beliau yang jawab. Gimana caranya supaya istiqomah? Kiat-kiatnya bagaimana? Saya di foto ya. Jadi istiqomah itu ya dimulai dari belajar. Artinya orang bisa itu karena belajar. Orang itu bisa belajar terus orang belajar itu kan bisa. Orang bisa itu karena biasa. Misalnya bangun malam mau tahajud ya. Itu kan butuh latihan. Yang pertama harus dipaksa, Allahumma paksa. Jadi orang bisa itu karena biasa. Jadi untuk istiqomah ya yang pertama kiatnya adalah untuk dipaksa. Dan yang kedua harus mempunyai niat yang kuat. Apalagi ada sebuah hadis yang mengatakan Rasulullah itu bersabda, Idza hamma bihasanatin man hamma bihasanatin falam ya'malha falahu bihasanatin. Hadisnya kurang lebih seperti itu. Artinya barang siapa menyengaja atau niat untuk melakukan kebaikan dan ternyata dia tidak bisa untuk melakukan pekerjaan itu atau amalan itu, misalnya waktu isya atau sekarang punya niat nanti malam saya mau tahajud, ternyata kebablasan tidur tidak bangun, ini sudah dicatat satu amalan kebaikan. Maka dalam hadis lain itu kan niatul mukmin khairun min amaliha. Niatnya tiap hari dan tiap hari kebablasan terus. Bukan ada kesungguhan, tidak ada kesungguhan, itu main-main. Man fi hasanatin falam ya'malha kata Allahu ajru hasanatin. Tidak salah seperti itu hadisnya. Jadi kiatnya seperti itu. Mungkin beliau mau menambahin. Jadi itulah kenapa perlunya itu bukan cuma taklim, tetapi perlunya tarbiyah. Ya, karena tadi ada syarat paksa itu tadi. Karena seringkali kita itu cukup lemah ketika memaksa diri kita sendiri. Nah, kita malas dan lain sebagainya. Nah, itu kenapa? Ya tadi karena kita nggak ada murabi. Kalau kita tarbiyah, misalkan kayak di pondok pesantren, kita ada guru yang karena taklim itu kan sekedar kita ngaji seperti ini taklim, ini taklim ini. Tapi kalau tarbiyah itu seperti ini. Misalkan nanti malam dicek gitu, Mas Bob gimana tadi sudah terawih apa belum? Berapa rakaat? Zikirnya bagaimana? Malam ditelepon lagi, Mas Bob, nah ini sudah jam 1:30 ini. Ini waktunya buat tahajud sama zikir sama Allah gitu. Mas Bob ini, wah itu namanya, kalau itu namanya tarbiyah yang seperti itu. Jadi memang beruntung anak-anak itu kalau bisa masuk ke pondok pesantren, karena pondok pesantren itu sebenarnya bukan majelis taklim pesantren itu, tapi majelis tarbiyah. Itu karena mereka itu dipastikan itu nggak tidur dibangunkan, nggak susah dibangunkan ya diguyur gitu. Nah, kan begitu. Itu memang proses namanya tarbiyah itu seperti itu. Nah, itu pentingnya karena kadang kalau kita memaksa diri sendiri itu akhirnya kita kalah tetap ngantuk tidur saja lah, kan begitu. Nah, ini
Jadi memang kadang-kadang kita mampu memaksakan diri 1 hari 2 hari, besoknya bablas. Nah, kalau memang perlu, itu ya seharusnya setiap orang itu bisa mencari murabi, itu ya supaya mereka itu bisa benar-benar kita jadikan teladan, kemudian mereka juga mampu mengontrol kita. Gitu. Artinya bagaimana apa yang sudah dingajikan itu dilaksanakan atau tidak. Itu ya. Silakan. Yeah.